Daniel Maldini miliki klausul pelepasan hanya 12 juta euro. Pembaruan terbaru terkait Daniel Maldini, playmaker AC Monza yang terus-menerus dikaitkan dengan Inter dalam beberapa pekan terakhir, menurut apa yang dilaporkan oleh jurnalis Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio mengonfirmasi bahwa benar AC Milan berhak atas 50% dari penjualan kembali pemain tersebut di masa depan. Namun tidak memiliki hak pembelian kembali terhadapnya, juga tidak memiliki hak menyamai kemungkinan tawaran dari tim lain. Dengan begitu AC Monza bisa bernegosiasi atas si pemain. Tanpa memberitahu Rossoneri, dan tidak berhenti sampai di sini saja karena dalam kontrak Maldini terdapat 2 klausul. Untuk klub Italia bisa menebusnya kapan saja seharga 12 juta euro dan untuk klub di luar Italia, seharga 15 juta euro. Hadapi Venezia, Inter Milan berencana istirahatkan Thuram dan Sommer. Simone Inzaghi dilaporkan berencana melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain Inter Milan saat menghadapi Venezia pada hari Minggu 3 November dalam laga lanjutan Serie A. Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar skuad inti berada dalam kondisi optimal menghadapi laga krusial melawan Arsenal di Liga Champions yang akan berlangsung pada tengah pekan mendatang. Menurut Tutto Mercato Web, Inzaghi berniat menyimpan sejumlah pemain kunci, termasuk pencetak gol terbanyak mereka, Marcus Thuram, yang telah menjadi ujung tombak lini depan Nerazzurri musim ini, kemungkinan akan diistirahatkan untuk laga melawan Venezia. Penyerang Prancis tersebut diharapkan kembali bugar untuk menghadapi laga besar melawan Arsenal, sementara posisi ujung tombak akan diisi oleh Mehdi Taremi, yang siap menunjukkan performanya di Serie A. Selain Thuram, perubahan juga kemungkinan terjadi di posisi penjaga gawang. Josep Martinez diperkirakan akan tampil sebagai starter, memberikan kesempatan bagian Sommer untuk beristirahat jelang pertandingan Liga Champions. Sommer telah menunjukkan performa solid dan akan kembali memimpin pertahanan Inter pada laga melawan Arsenal. Di lini tengah, pilihan Inzaghi masih belum sepenuhnya jelas. Hakan Çalhanoğlu sudah pulih dan siap kembali bermain setelah absen sejak awal Oktober. Namun, jika Inzaghi memilih untuk menyimpannya demi pertandingan melawan Arsenal, Christian Aslani atau Piotr Zielinski bisa saja menjadi opsi pengganti, tergantung pada kesiapan mereka. Jay Itzes kembali perkuat Ila Gunari, siap jadi pawang Lautaro Martinez. Dalam duel Inter Milan versus Venezia, Jay Itzes dipastikan kembali memperkuat Ila Gunari dan siap untuk menjadi pawang bagi sahabat Lionel Messi. Giornata ke-11 Liga Italia 2024 hingga 2025 turut menghadirkan laga antara Inter Milan dan Venezia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Giuseppe Meazza, Minggu, 2 November 2024, atau Senin pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini Nerazzurri masih berada di urutan kedua dengan 21 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, Ila Gunari masih berkutat di zona degradasi dengan duduk di peringkat ke-18, baik kedua tim sama-sama dalam motivasi tinggi menatap duel kali ini. Tuan rumah baru saja meraih kemenangan telak 3-0 atas Empoli setelah sebelumnya ditahan imbang 4-4 oleh Juventus. Sementara itu, Venezia juga sukses meraup kemenangan setelah sukses menekuk Udinese dengan kemenangan comeback 3-2. Itu menjadi kemenangan kedua yang diraih armada milik Eusebio Di Francesco di Liga Italia musim ini. Kabar baik menaungi Venezia menjelang duel kontra Inter Milan. Bek andalan mereka, Jay Itzes, dipastikan akan kembali bermain. Jay Itzes sebelumnya terpaksa absen dalam laga kontra Udinese. Kapten timnas Indonesia itu harus meninggalkan skuad lantaran adanya masalah keluarga di Belanda. Namun, pelatih Eusebio Di Francesco telah memastikan Itzes akan kembali tampil saat bermain di Giuseppe Meazza. Posisi starter diyakini akan kembali didapatkan oleh Itzes mengingat ia sudah dipercaya turun sejak menit awal hingga 8 pertandingan di Liga Italia musim ini. Comeback-nya ke dalam tim Ila Gunari juga tidak akan mudah. Pasalnya, lawan yang bakal dihadapi kali ini adalah Inter Milan. Juara 20 kali Liga Italia tersebut sedang dalam kondisi on fire terutama kapten mereka, Lautaro Martinez. Inter Milan terus pantau Akin Sanmiro di Sampdoria, semoga bisa perkuat Nerazzurri. Agen gelandang muda Ebenezer Akin Sanmiro, Crescenzo Cecere mengatakan bahwa Inter Milan terus memantau perkembangan kliennya itu selama dipinjamkan ke Sampdoria. Dalam sesi wawancara dengan Tutto Mercato Web, Crescenzo Cecere memberi update tentang musim yang dijalani Akin Sanmiro di Sampdoria, dan berharap pemain internasional Nigeria itu segera tampil untuk tim utama Inter. Gelandang berusia 19 tahun, Akin Sanmiro dipinjamkan Inter ke Sampdoria pada bursa transfer musim panas 2024 ini.
Tujuan kepindahan ini adalah agar gelandang muda itu mendapatkan menit bermain secara reguler, dan dalam hal itu, masa pinjamannya berhasil. Akinsan Miro telah konsisten tampil sebagai starter di Sampdoria, meskipun ada banyak pergolakan di klub tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Akinsan Miro. Ia dapat melanjutkan perkembangannya di Sampdoria, dan kemudian mempertimbangkan langkah selanjutnya di musim panas mendatang. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah Akinsan Miro mendapat kesempatan untuk masuk skuad Inter. Sejauh ini, pemain Nigeria itu telah tampil 1 kali untuk Nerazzurri. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Lecce di Serie A pada musim lalu. Itu adalah bukti kepercayaan Inter kepada Akinsan Miro. Namun, untuk benar-benar tampil di Inter, dibutuhkan lebih dari itu. Inter memang punya harapan besar pada Akinsan Miro. Mereka mengalahkan klub-klub seperti Real Madrid dan Benfica untuk mendapatkan tanda tangannya, dan Nerazzurri tengah mengamati penampilan Akinsan Miro di Sampdoria untuk melihat apakah ia benar-benar dapat memanfaatkan potensinya. Mikel Arteta, Arsenal harus bangkit saat hadapi Inter Milan usai dibekuk Newcastle. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan bahwa timnya harus menunjukkan reaksi saat melawan Inter Milan di Liga Champions pada tengah pekan ini setelah menderita kekalahan dari Newcastle United di Premier League. Dalam sesi wawancara dengan Premier League Productions via Kinter News, pelatih The Gunners mengakui bahwa kekalahan dari Newcastle memang pantas dan menekankan pentingnya mencoba bangkit kembali saat bertandang ke Stadio Giuseppe Meazza melawan Inter di Matchday 4 League Phase Liga Champions. Arsenal mengalami kesulitan sejak jeda internasional bulan Oktober. Mereka juga mengalami kekalahan melawan tim seperti Bournemouth. Sebelum meraih hasil imbang 2-2 melawan Liverpool, hal ini membuat Arsenal harus mengejar ketertinggalan di Liga Premier. Namun, The Gunners tidak akan punya banyak waktu untuk memikirkan hasil yang mengecewakan ini. Hanya dalam beberapa hari, Arsenal harus mengalihkan fokus mereka ke Liga Champions melawan Inter. Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit untuk mencoba bangkit kembali dari kekalahan kemarin melawan Newcastle. Arsenal akan terbang ke Milano untuk menghadapi Inter pada Rabu, 6 November 24. Pukul 20 UTC atau Kamis, 7 November 24, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ini tentu saja merupakan salah satu pertandingan penting dalam putaran pertandingan Liga Champions. Penantian panjang telah berakhir, Inter Milan umumkan kontrak baru Dumfries pekan depan. Penantian panjang telah berakhir, karena Inter Milan akhirnya segera meresmikan perpanjangan kontrak Denzel Dumfries dalam pekan depan. Hal ini menurut surat kabar asal Turin, Tuttosport via Kinter News, bahwa semuanya sudah siap bagi pemain Belanda itu untuk menandatangani kontrak baru, dan pengumuman akan dilakukan paling lambat saat jeda internasional November. Kisah kontrak Dumfries telah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan banyak orang. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu saat ini hanya tersisa sekitar 8 bulan lagi, berakhir pada Juni mendatang. Nerazzurri tentu saja tidak ingin kehilangan Dumfries dengan status bebas transfer di akhir musim ini. Karena alasan ini, Inter telah berupaya untuk mencoba memperpanjang kontrak mantan bek sayap PSV itu. Pembicaraan kontrak sejatinya telah dimulai dengan serius sejak musim dingin lalu. Awalnya, Dumfries tidak mau menerima tawaran Inter. Nerazzurri telah lama menegaskan bahwa mereka tidak akan menawarkan gaji lebih dari 4 juta euro net per musim. Awalnya, tuntutan Dumfries lebih tinggi dari itu. Dumfries pun belum bersedia menandatangani kontrak baru selama musim panas. Inter dikabarkan berharap dapat mengamankan masa depan pemain berusia 28 tahun itu pada akhir jendela transfer demi menghindari situasi seperti Milan Skriniar, yang akhirnya hengkang secara gratis ke PSG. Dan sekarang sudah beberapa bulan memasuki musim baru. Dumfries belum kunjung menandatangani perpanjangan kontrak, namun menurut Tuttosport, Inter dan Dumfries akhirnya akan mencapai garis finish dalam beberapa hari mendatang. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa semua detail telah disetujui. Oleh karena itu, kontrak baru Dumfries pada dasarnya hanya menunggu untuk ditandatangani. Menurut Tuttosport, Inter akan mengumumkannya secara resmi dalam pekan depan.